Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 22. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudara-saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menduduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota itu. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami,
maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi, jikalau di padang jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Demikian firman Tuhan. Lukas 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir menghormati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus,
Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perumpamaan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya dan aku minta dimaafkan. Dan yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk di ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan kesungguhan hati, saudara ya. Karena jangan putus asa lagi nunggu Tuhan itu ya. Menantikan masa-masa berhentinya masa padang gurun. Apakah Anda sekarang lagi di padang gurun? Apakah Anda sekarang lagi dalam masa pemurnian? Beda ya, padang gurun, masa pemurnian itu beda. Baptisan api itu Anda beda, saudara ya. Anda lagi mengalami padang gurun itu berarti Anda sedang memang masuk di dalam, sedang menuju ke tanah Kanaan. Tapi kalau namanya baptisan api, kamu sedang di dalam semua pekerjaanmu, hasil jerih payah pelayananmu, imanmu akan dibaptis dengan api. Supaya kamu yang busuk-busuk itu, yang kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti. Seringkali saya tidak mengerti, ada yang tidak benar. Nah, kemudian itu mengalami baptisan api itu dibersihkan semua tuh, saudara ya. Ya, semua yang tidak baik itu keluar semua tuh. Saya kaget, ini kayak bukan saya, tapi itu keluar. Setelah saya sadar, dibersihkan. Makin hidupnya semakin seperti Yesus. Ya, semakin murni kan. Kan kita berdoanya kan ku mau seperti Yesus kan. Seperti emas yang murni kan. Bersih dari semua kotoran-kotoran. Ya. Iya, saudara. Bahkan ketika kamu nolong orang saja, saya dulu pikir saya ini suka nolong orang. Ternyata di balik nolong orang itu ada pamrihnya. Saya nggak sadar.
Ya, saya sadari justru ketika om saya yang bukan Kristen, ya penyembah berhala, dia nanya sama saya, kenapa kamu tolong itu omnya Ana itu dulu ya, saya kan nolong gak pentung kan, kenapa kamu tolong dia? Terus saya bilang, ya karena kita orang Kristen harus menolong. Alah, bohong kamu. Kamu kan nolong dia, tujuannya supaya dia nurut sama kamu kan, mau dijadikan suruhannya kamu kan. Enggak, saya masih nggak nyadar loh saudara. Terus setelah saya pikir dulu kenapa saya tolong dia ya. Saya mulai renungkan satu-satu, tak urutin itu kepikiran tuh saya saudara ya. Terus saya bilang, enggak saya karena saya ingin menolong karena Tuhan suruh kita menolong. Enggak, kamu pengen memperalat dia supaya dia jadi suruhannya kamu. Makanya dia juga merasa kamu memperalat dia, makanya kamu dipentung sama dia, dia juga tahu. Pikir-pikir, saya lama ya, terus baru iya tak, setiap kali statement, kita pelihara dia, kita rawat, dia pasti setia sama kita. Nah itu pamrih saudara, supaya dia nanti setia sama kita ya, kita lagi sedang ngembangin perusahaan, pasti dia nanti setia sama kita. Kita bilangnya begitu saudara ya. Ternyata pamrih saudara, makanya dipentung, orang itu ngerasa, dia serigala, begitu kita baunya serigala, dia langsung kenal. Waduh, kena dulu kita saudara ya, keduluan. Ya, 2 kali saya saudara ya, nolong orang kepentung ya. 2 kali saya. Kenapa? Karena pamrih. Dan kita tidak sadar kalau kita lagi pamrih. Berapa banyak sini kalian yang suka nolong orang, tapi ternyata pamrih. Wah, saya berdiakonia Pak. Ternyata pamrih saudara diakoniamu. Ya kan? Ada tujuannya, ada motifnya. Ya, dan itu akan diuji, ya akan diuji. Ketika kamu nolong orang kepentung itu, ya itu salah satu baptisan api buat kamu. Ketika kamu marah, ya berarti kan kamu selama ini tidak murni. Kamu nolong orang terus dipentung sama orangnya, kamu marah, saudara. Satu, memang kamu bodoh kan. Kemarin kan kita sudah belajar cinta tanpa hikmat, naif, goblok, saudara. Tapi kalau hikmat tanpa cinta, culas. Makanya harus metanoia. Nah, ketika kamu lagi punya cinta dan tidak berhikmat, kamu kan kejeblos. Tapi itu kesempatan membuktikan cintamu itu tulus apa enggak. Ternyata kita marah, udah ditolong begini, nggak tahu diri. Berarti kamu cintamu tidak tulus. Kalau orang masih ngarep-ngarep. Betul nggak? Harus jujur. Itu tidak mendapat upah di surga. Ya, pamrih. Mau ngasih makan, supaya dia jadi Kristen. Itu pamrih saudara, ngasih makan karena mau ngasih makan, jangan ngasih makan karena mau mengkristenkan dia. Kalau mau mengkristenkan dia, kamu injili dia, bukan ngasih makan. Ngasih makan, injilin saudara. Makanya Damaris kasih makan tidak boleh kasih pamflet, ayat-ayat Alkitab, bahkan menggunakan atribut salib saja tidak boleh saudara. Apalagi kamu pakai jilbab, dulu pernah ada yang bagi-bagi makanan pakai jilbab, ya kita tegur, enggak boleh, pakai salib aja enggak boleh, ini pakai jilbab. Udah dibilangin tidak boleh pakai atribut agama kok. Kan kurang ajar ini. Dibilang enggak boleh pakai salib malah pakai jilbab. Ya enggak boleh pakai atribut agama, enggak boleh. Kamu kalau mau ngasih makan, kasih makan. Kamu menolong siapa? Jangan kamu bagi-bagi susu kotak atau kamu bagi-bagi makanan terus kamu sambil selipin ayat-ayat Alkitab, saudara. Oh jangan, saudara. Ya, dulu pernah saya cerita ya, ada salah satu pengurus gerejanya Pak Niko itu ya. Saya bilang, kamu harus kasih makan. Oh, kita sudah Pak, kita kasih makan, kasih nasi bungkus. Wah, orang FPI-nya ngamuk-ngamuk Pak. Sebentar. Kita memang bagi-bagi makanan, kita nggak pernah diamuk-amuk orang. Kenapa? Kamu gimana bagi-bagi makanan? Kamu bagi-bagi makanan sambil bagi-bagi ayat sih. Iya Pak, lo kalau bagi-bagi makanan percuma dong Pak. Loh, itu namanya kamu pamrih. Saya bilang, mau bagi makanan aja. Orang tahu kok kamu bagi-bagi makanan, oh ini pasti Kristen. Kenapa kamu nggak ada yang pakai jilbab? Pasti Kristen. Ya kan? Kalau mau dibilang Buddha, natanya kamu banyak orang pribuminya. Kalau semuanya orangnya sipit semua, ya bisa Buddha. Ya kan? Tetapi terus begitu dia lihat lagi, oh ini pasti Kristen. Ciri khasnya Kristen itu nggak mungkin nggak tahu saudara. Ketika kamu bagi-bagi makanan, tidak mungkin mereka tidak tahu kalau kamu Kristen. Kalau kamu bukan Kristen, tidak mungkin mereka tidak tahu. Pasti mereka tahu kamu Kristen. Ya, jadi nggak usah pakai pamrih, nggak usah pakai atribut. Nah,
udah ngasih makan, masih mau ngasih tetanggamu, masih dicaplok. Ya, kamu enggak apa-apa, itulah baptisan api buatmu kalau nolong orang itu ya, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan, saudara ya. Ya, kalau Anda melihat itu ya, orang Yahudi kan, kalau waktu Yesus menyembuhkan orang gara-gara hari Sabat, kan dimarahi Yesus, kamu nggak boleh nyembuhin orang hari Sabat. Loh, orang Yahudi saat itu, yang di dalam perjanjian baru itu, rupanya tidak mengerti pengajarannya rabbinik, saudara. Ya, para rabi ini rupanya dia tidak mengerti atau cari-cari. Kenapa? Karena di dalam Talmud disebutkan, kalau kamu keledainya jatuh ke sumur, ya, hari Sabat kamu kudu ambil itu, saudara. Kalau nggak sumurnya rusak, walaupun hari Sabat. Ya, yang di HBC sudah pernah saya ajari itu ya. Jadi Sabat, kalau misalnya ada orang jalan, lalu ketiban tembok, saudara, temboknya rubuh gitu ya, tembok rumah atau tembok apa rubuh. Maka kamu lihat, kalau orang yang kamu mesti nanya, kamu masih hidup? Iya masih, kamu harus langsung tolong, walaupun hari Sabat, saudara. Kalau ada orang sakit, kecelakaan, ya mau dibawa ke tabib, harus ditolong, saudara, saat itu, saudara, ke tabib. Tapi kalau orangnya sudah mati, besok baru ditolong, saudara. Kalau sudah mati besok. Ya. Nah, di dalam Talmud ada. Jadi, kalau ada orang sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus di hari Sabat, nggak apa-apa, boleh. Menyembuhkan orang itu boleh di hari Sabat, ngobatin orang itu boleh. Ya, kalau sudah mati, ya nunggu besoknya, hari pertama, hari Minggu. Ya kan, Minggu itu bahasa Domingo kan, atau hari pertama mungkin, atau disebut dengan Yom Senisi ya. Yom Senisinya atau hari Senin, Yom Senisi itu ya. Yom Senisi. Bukan hari Senin ya, itu kan Senisi, Yom Echad, sorry ya, Yom Echad. Kamu nunggu Yom Echad karena Sabat kan. Ya kan, Yom Syafi'i kan Sabat. Nah, kamu nunggu Yom Echad di pertama. Kalau sudah mati, kalau masih itu kamu harus tolong loh. Menurut Talmud harus ditolong. Nggak boleh kamu lewat begitu aja, harus ditolong. Ya. Nah, rupanya si rabi-rabi Yahudi ini, dia antara dia tidak mengerti, kurang pinter dibanding dengan Yesus, itu pengajaran rabi ini, saudara, nolong orang di hari Sabat, boleh. Bawa ambulan nih, ya. Bawa ambulan, bawa orang mau cengap-cengap itu, ya. Boleh, saudara. Tapi kalau orang itu sudah mati, ya dia dibiarkan di rumah dulu. Besoknya, Yom Echad, hari Minggu, baru boleh dimandikan, di apa segala macam. Begitu, ya. Nah, apa artinya, saudara? Banyak sekali kita kan sering nolongin orang ya, saudara ya. Wah, dicaci maki ya, saudara. Siapa bilang kita ini bukan lembaga sosial, gereja itu bukan yayasan sosial, katanya pendeta kan. Ada pendeta misui saya ya. Kita itu bukan yayasan sosial, itu urusannya negara. Kamu itu harus memberitakan Injil loh. Memberitakan Injil adalah memberitakan kabar sukacita. Kalau kita kasih makan, itu namanya kabar sukacita. Ya, tadi Pak Steve di jalan nanya, kan kita kan punya komunitas ya, komunitas offline ya. Jemaat kami itu orang bule, orang-orang sebagian besar ya, kita paling cuma 15-20 orang ya. Sekarang ini cuma 15-20 orang. Orang Indonesianya adalah ya. Tapi semua ya, lebih dari separuh ini, ya 15 orang itu ya orang bule semua. Terus pasti masih nanya, kita perjamuan suci enggak? Ya enggak lah. Perjamuan suci itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Perjamuan Tuhan itu ajaran Tuhan Yesus. Apa itu perjamuan Tuhan? Bagi-bagi makanan. Jadi kan kita seminggu sekali kita bagi makanan tuh, ya kan? Maka di gereja itu kita bagi makanan, kita bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Sama seperti Damaris kalau bagi-bagi makanan, inilah tubuhku, inilah darahku. Itulah sebabnya kita nggak pernah perjamuan suci pakai cawan kecil, roti kecil. Nah, ritual ini yang tidak dimengerti maknanya, kemarin ya, Olimpiade di Paris, pembukaannya kan, orang mengira itu adalah Yesus dan 12 Rasul ya, bikin perjamuan suci, terus Yesusnya, yang dikira Yesus itu perempuan gendut banget, biru, apalagi laki-laki itu ya, gendut baru biru, terus pakainya holo gitu kan, terus dengan
Wah itu pelecehan itu. Dan yang ajaib saudara ya, di pembukaan Olimpiade di Paris itu, listriknya dimatiin saudara. Rupanya direktur listriknya, officer listriknya itu, rupanya orang Katolik saudara, nggak terima. Matiin jeglek saudara ya. Disabotase, mati seluruh Paris saudara ya, mati semua. Wah ini orang-orang bilang, wah ini pekerjaan Tuhan ini, gara-gara orang ini menghina Tuhan. Dalam hati saya, goblok lu ini, itu bukan pekerjaan Tuhan, itu ada yang nggak suka karena merasa gereja dilecehkan, lo matiin seluruh Paris listriknya sudah gelap, kecuali gereja Santa Maria yang nyala listriknya saudara. Disabotase. Nah terus permintaan maaf ya, karena sebenarnya itu bukan Yesus, itu adalah dewa Dionysius, dewa anggur, pernah saya jelaskan ya. Nah itu saudara ya. Seringkali ritual dan simbol-simbol aturan gereja membatasi kamu untuk berbuat kebaikan. Ya kan? Kenapa gereja tidak berdiakonia? Saya nanya, ayo. Kenapa gereja tidak buka 24 jam? Gedung gereja tidak, kenapa? Saudara pernah kepikir nggak kenapa gedung gereja tidak buka 24 jam? Saya pernah tanya sama gembala saya dulu ya, waktu saya masih di Betani. Sejak itu gereja dibuka 24 jam, saudara. Sejak saya nanya itu ya, gerejanya, gedungnya ditutup, tetapi ruang doanya dibuka 24 jam. Ada security, ada satpam. Siapa saja boleh naik ke ruang doa. 24 jam boleh. Ya, setelah saya nanya itu. Kenapa gereja tidak buka 24 jam? Karena apa? Karena dalamnya ada keyboardnya, ada multimedia, LED, takut dicuri. Ya kan? Padahal orang kan kadang-kadang tidak bisa berdoa di rumah. Kadang-kadang orang kan kelontang lalu dia bingung mau bunuh diri. Jam 3 pagi kan, orang mau bunuh diri kan jam 3 sampai jam 4 pagi kan. Ini saatnya Anda bangun nih. Salah satu kenapa kita jam 4 pagi, karena jam 4 pagi ini banyak orang mau bunuh diri, saudara. Kan ngeliat kan, embunnya turun, set. Terus suasana hati kan galau, saudara. Sepi, yang paling sepi kan, jam 4 pagi itu kan. Antara jam 2, jam 3, jam 4, banyak orang bunuh diri, saudara ya. Keputusan bunuh diri itu jam 2, jam 4, tak, jam 4 ya bunuh diri, saudara. Nah, kita bikin doa pagi ya, saudara ya. Supaya orangnya lagi kesepiannya, lagi goncang, masuk ke Zoom. Bagikan link Zoom-nya, saudara. Di broadcast aja, ya. Walaupun Anda yang ingin bunuh diri jam 4 pagi, masuk dulu ke Zoom. Kalau perlu gitu, saudara. Masuk Zoom dulu jam 4 pagi sebelum dia bunuh diri, saudara. Masuk ke Zoom dulu, nyoba. Ya, gereja nggak buka 24 jam karena di dalamnya banyak barang-barang berharga, saudara ya. Ya, nah, saudara, itulah gereja tidak berdiakonia. Harusnya gereja itu setiap hari bersedekah, saudara. Karena uang yang dikumpulkan di gereja itu bukan milik pendeta, tapi milik apa? Untuk kesejahteraan jemaat dan orang-orang di sekelilingnya. Itu saudara yang benar. Nah, ritual, simbol, aturan gereja, aturan denominasi gereja yang menghalangi gereja untuk berbuat kebaikan. Termasuk aturan-aturan rabinik. Ya, aturan-aturan kenapa Yesus tidak boleh menyembuhkan di hari Sabat. Itu aturan, saudara ya. Aturan rabinik. Padahal dalam pengajarannya aslinya di dalam Talmud sekalipun, kalau ada kerbau, ada keledai yang jatuh ke sumur hari Sabat, harus ditolong, saudara. Ada tertulis jelas, sangat jelas ya di dalam Talmud itu. Tetapi mereka lebih mengutamakan aturan dari sinagoganya mereka. Ya, kenapa? Karena terjadi persaingan di hari Sabat itu kan, antar sinagog. Ketika sinagog ini terjadi, sinagog ini adalah sebuah sekolah. Ya, orang Yahudi itu kalau pergi sinagog, namanya sekolah seperti Anda itu, kalau koinonia kan tak ajarin kan, dia jadi dosen kan, tanya jawab, dia jadi dosen. Nah, itu sinagog itu seperti aku. Sinagog itu artinya sekolah. Ya, makanya di Jerman namanya Schule. Ya, Schule. Sinagog itu namanya Schule kalau di Jerman. Schule itu ya sekolah. Ya, sekolah. Nah, para rabi ini rupanya bersaing, saudara. Bentar, 5 menit lagi. Para rabi ini bersaing. Nah, ketika para rabi ini bersaing dengan doktrin, Yesus datang dengan apa?
nyembuhin orang. Bangkrut nggak itu sinagognya, saudara? Bangkrut, orang itu apa? Makanya tadi Pak, yang kemarin ya TikTok saya bilang, coba kenapa Allahnya orang Kristen menjadi manusia? Nah, dia muter sekarang. Allahnya Islam, kan nyuruh sholat 5 kali sehari. Coba Allahnya kamu sendiri bisa nggak 5 kali sehari tanpa bolong selama 50 tahun? 5 kali sehari sholat tanpa bolong sekali selama 50 tahun aja, jangan lama-lama. Bisa nggak? Wah, muter. Makanya saya bilang, ya, kan kalau orang tidak sholat sekali dalam Islam itu hukumannya 6.000 tahun tuh, saudara, ya, di neraka. Bayangin. Jadi kalau dia bolong 10 kali, 60.000 tahun tuh di neraka tuh, mampus dah kau. Ya kan? Nah, saudara, lalu kalau saya jadi umatnya Allah SWT, tak bilangi, Allah, kamu sanggup nggak? Kamu ngasih saya perintah, kamu sendiri sanggup nggak jalanin? Ya kan? Kamu ngasih saya perintah, kamu sanggup nggak kamu jalanin? Ya kan? Mario Teguh itu kan, wah ceritanya kan, wah Golden West, wah begitu breng anaknya datang, anak yang dari masa lalunya, wah saling sangkal menyangkal, akhirnya bubar, saudara. Karena hidup tidak semudah bacotnya Mario Teguh. Ya kan? Ibadahmu itu tidak semudah bacotnya Allah, saudara. Sorry, saudara, ya. Ibadah itu tidak semudah bacotnya Allah dan Muhammad, saudara. Muhammad sendiri nggak bisa praktekin, saudara. Ya, umatnya hanya boleh kawin 4 kali, Muhammad boleh 23 kali. Oh, beneran, saudara. Itulah Allah harus menjadi manusia di dalam Yesus. Yesus lakukan apa itu mengasihi, apa itu mengampuni, apa itu memberkati, dan kita dengan mata kepala kita sendiri, ya kita melihat Yesus melakukannya, memberi contoh kepada kita, memberikan teladan pada kita. Makanya Yesus harus jadi manusia. Di dalam Ibrani 4 dikatakan, ia adalah imam besar yang merasakan kelemahan kita. Dia punya kelemahan yang sama dengan kita. Ada dagingnya, darah dan dagingnya. Dia tahu persis rasanya kelemahan kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, yang begini patut dicontoh. Dia ngucap, Yehova berkata, terus kita tanya, Yehova, lu jangan macam-macam, lu bisa nggak ngebacot, lu lakuin. Saya sudah melakukannya, saya sudah jadi manusia. Saya sudah beri contoh kepadamu. Nah, para rabi Yahudi ini banyak teori, saudara. Sinagognya itu kebanyakan teori. Nah, Yesus bilang, mereka menaruh beban yang berat kepada murid-muridnya tanpa mereka sendiri menyentuh beban itu. Gereja juga begitu. Pendeta-pendeta ini, kalau ngomong apa? Kamu jangan ikuti teladan saya ini manusia berdosa. Wah, enggak boleh, saudara. Seorang hamba Tuhan harus bilang, ikutilah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Itu yang benar. Kamu orang tua harus ngomong, anak-anakku ikutilah teladan papa. Anak-anakku ikuti teladan mama. Sama seperti papa ikut teladan Yesus. Sama seperti mama ikut teladan Yesus. Itu yang benar. Jangan kamu ngasih perintah macam-macam sama anakmu, kamu sendiri nggak bisa ngelakonin. Anakmu akan marah sama kamu, saudara. Dalam hati begitu kamu ngomong, anakmu cuma bilang, pret. Begitu doang, saudara. Benar nggak? Anak saya mana berani bilang pret sama saya, saudara. Saya kalau ngomong tak lakoni, saudara. Kalau bilang saya mengampuni, benar. Kalau bilang kita apa, tak lakoni, saudara. Ikutilah teladan saya seperti saya ikuti teladan Kristus. Yesus melakukannya. Ikutilah teladan Kristus. Makanya terjadi persaingan sinagog itu, sinagognya Yesus yang paling rame. Ya, doktrin, ajaran, aturan gereja mempersulit orang datang kepada Yesus. Kalau enggak Trinitas, kalau enggak Oneness, kamu wah gundul mopeng, saudara. Katanya Trinitas Oneness ini pada pelit-pelit, nggak pernah berdiakonia. Wah, alasannya dia merasa paling hebat. Selamat ya. Yesus sudah jelas-jelas bilang, kalau kamu tidak berdiakonia, kalau kamu ya tidak memberitakan Injil, dijamin kamu masuk neraka, saudara. Kalau kamu tidak berdiakonia, kalau kamu tidak mengampuni, dijamin masuk neraka. Doktrin gereja ngajari kamu nggak benar. Tetapi Yesus memberikan contoh yang langsung praktek. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Buah dari iman itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.